perubahan-perubahan tradisi kultur yang ada di Stain, keramah tamahan, kekeluargaan, ikatan emosional. Saya kira jangankan di tingkat mahasiswa ya, kalau bicara tentang tadi, kalau moral itu sebagai praktis, kesopanan, etika, bagaimana mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dan mahasiswa, di tingkat dosen pun ada perubahan. Memang perubahan itu suatu keniscayaan ya, dan kita harus selalu beradaptasi. Nah ini kalau teknologi ini memang ngeri dalam skup yang lebih luas. Manusia sepertinya bukan menjadikan AI itu sebagai tools untuk membantu kemudahan kehidupan kita, tapi manusia sudah dikendalikan oleh teknologi sebenarnya. Kekhawatiran yang akan bisa membawa pada perubahan eksistensi manusia. Akal ini yang kemudian ilmu berpikirnya, bagaimana berpikir benar, bagaimana menganalisis, bagaimana mengambil keputusan yang tepat, itu filsafat, Rul. Lalu bagaimana itu disebut sesat? Maka filsafat itu sebenarnya ilmu yang dimana Tuhan karuniakan manusia itu, karunia yang besar berupa akal, yang kita nggak mensyukurinya kalau nggak memakai itu. Filsafat itu bagian dari rasa syukur keagamaan kita, pengabdian kita pada Tuhan, mensyukuri karunia akal. Maka pelajari semua pengetahuan itu yang akan membuat kita bijak, banyak perspektif. Kira-kira Selamat datang di Pilokes, Filosofi Podcast by Himafil. Baru-baru ini kita ngeliat banyak sekali pemberitaan tentang moralitas di akademisi. Dan kita pun gak tahu apakah berita itu benar-benar demikian atau justru moralitas di akademisi kita tuh baik-baik aja. Nah, sekarang kita kedatangan tamu dari dosen Akidah dan Filsafat Islam, yaitu Bapak Bisri. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Sarul. Saya pengajar di Prodi Akidah dan Filsafat Islam di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 2004. Cukup lama ya, cukup 20 lama. tahunan. Iya. Hampir berapa tahun tuh, Pak, sampai sekarang? 20 tahunan mungkin. Sudah 20 tahunan. Dari mulai Stain sampai sekarang, kemudian berubah ke IAIN dan alhamdulillah sudah ke UIN ya. Iya. UIN Baru Siber semester sekarang ya, Pak? Baru sekarang ini UIN. Dan kebetulan sebagai sekretaris Prodi Akidah dan Filsafat juga untuk saat ini. Mungkin untuk pendidikan sendiri bagaimana, Pak? Dari S1-nya lalu S2-nya? Oh iya, saya lumayan ini ya, dari S1 itu dulu ya namanya Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin juga, dan di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Oh. Sebelum UIN saat ini, tahun 95 angkatan masuknya, dan selesai tahun 2000. Lumayan lama zaman itu ya. Oh, itu S1 ya, Pak? Untuk S1 belum ada tuntutan harus cepat lulus seperti akreditasi sekarang ini. Jadi zaman itu mahasiswa lama-lama memang periodenya. Lalu tahun 2000 melanjutkan juga studi di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya juga di pemikiran Islam ya. Saya kira masih linear dengan filsafat saat itu. Tahun 2000 dan selesai di tahun 2003 awal, dan 2003 akhir Desember saya ditugaskan di Stain Cirebon saat itu dengan SK CPNS tahun 2003 bulan Desember. Aktif di 2004 sampai alhamdulillah sampai hari ini. Cukup setia ya, Pak, ada di IAIN ini? Setia dan sudah mulai menua. Biasa 20 tahunan ya, lumayan. Lama kali ya. Nah, iya. Mungkin dari pengalaman Bapak selama mengajar gitu, Pak, ngelihat mahasiswa yang dulu dengan yang sekarang gitu, apakah ada perubahan yang benar-benar signifikan atau ya nggak jauh beda aja gitu? Perubahan apa ya? Perubahan dari sisi moralnya gitu. Kalau dari moral itu kita nanti akan melihat dari perspektif moralitas yang seperti apa ya. Tapi bahwa
perkembangan itu terjadi itu sudah sangat jelas. Ini dari saya ke generasi Z itu bisa bisa saja 4 generasi ini. Berarti Bapak Iya. masuk generasi apa, Pak? Ada yang mengatakan sebenarnya generasi milenial itu bukan generasi sekarang ini. Milenial sendiri istilahnya dari tradisi di Amerika ya, pasca Perang Kedua ya. Kita mengadopsi itu begitu saja sebenarnya. Oh, Kalau dengan historis kita ya berbeda lah istilahnya mestinya. berarti orang-orang kita nyebutnya justru baby boomers ya, Iya, generasi iya. pasca perang. Pasca perang itu tadi. Lah terus sampai ada generasi sandwich, generasi macam-macam sampai generasi Z ini bisa sampai dikatakan sudah 4 generasi dan perubahannya kan cepat. Iya. Perubahan cepat itu biasanya ada yang mengatakan generasi strawberry, generasi Z, generasi yang rapuh, yang macam-macam itu orang-orang menyebutnya karena dari sisi mental ya, bahwa proses yang dia dapat tidak sama dengan generasi zaman saya. Semuanya dimudahkan, tidak mengalami fase-fase di mana kita tidak banyak terbantu oleh teknologi saat itu. Kelahiran saya yang tahun 70-an, zaman saya belum ada listrik masuk di desa saya. Baru tahun 80-an baru ada listrik masuk desa. Kehidupan itu kan membentuk karakter ya zaman saya, Iya, iya. di mana terbiasa dengan gelap, pakai lampu-lampu minyak, yang kemudian terasa sekali kita bisa main malam itu setelah Isya dari tajuk atau musola atau langgar itu ketika ada bulan purnama. Di lapangan itu terang, itu Kayak serasa merasakan. di film-film ya. Kayak di film-film. Era-era yang memang aktivitas fisik itu kuat. Ah, Kita butuh bermain, butuh bersosial karena tidak ada seperti yang dialami generasi saat ini ya, sudah istilahnya digital native. Begitu lahir udah mainan HP ya kan. Iya, Balita betul. itu semuanya udah pegang HP dan bisa mengoperasikan. Nah, mereka habis waktunya untuk itu. Kita nggak ada itu ya, maka kita butuh orang lain untuk bermain. Maka keluar-keluar itu saling menciptakan permainan. Ini kan yang berbeda dengan generasi kampus saat ini. Saya masih merasakan skripsi itu menggunakan mesin ketik. Mesin ketik itu otomatis kita nggak bisa pakai seperti sekarang literatur atau footnote-nya pakai mendeley, nggak bisa, ya kan? Dicek turnitin nggak bisa, itu harus file, ya kan? Iya, iya. Hard Zaman- file gitu ya, Pak. Harus file. Lalu bagaimana ngeceknya? Harus membawa semua buku literatur itu ketika sidang munakosa. Dari mana literatur ini? Coba lihat bukunya, buka bukunya, baru kita cari lagi. Skripsi seperti itu. Berarti proses menyusun skripsinya itu berapa lama, Pak? Lumayan, jarang ya, 1 semester itu terhitung cepat, bisa setahunan. Sebab kita mencari buku di perpustakaan itu kan susah, harus fisik Iya. kan bukunya. Terus belum Lagi tentu ada dipinjam juga yang ya. lain, iya kalau sudah berebut buku, besok cek lagi di perpus, masih dipinjam lagi. Kapan tanggal kembaliannya? Oh tanggal 26 saya 26 ke situ, sudah ada yang minjem lagi. Waduh. Ribet Dan ya. Iya, kadang susah mencari literatur itu juga faktor yang menghambat proses lama. Bimbingan dosen juga komunikasi, tidak ada handphone zaman itu. Telepon rumah itu juga tidak semua dosen, hanya 10%-an. Jadi kita ketemunya di kampus bolak-balik terus menunggu sampai sore, menunggu sampai sore. Proses itu mungkin tidak dialami oleh generasi sekarang. Iya. Betapa kita menunggu dosen itu untuk perkuliahan jam 8 saja, dosen belum datang, kita menunggu sampai duhur. Kalau duhur belum datang, ya sudah, baru kita pulang. Itu kan butuhkan kesabaran, iya kan? Iya. Proses-proses yang tidak mudah. Apalagi yang pulang pergi ya, Pak. Yang pulang pergi Udah apalagi. datang dari jam 8, Nah, gak ada dosen jam 12 sampai jam 12, Pak. iya ditunggu itu tuh. Generasi sekarang enggak pakai WA. Pak, saya butuh bimbingan dengan Bapak, Pak. Besok saya bisanya jam 9, Pak. Waduh. Nah, itu Jadi kan mahasiswa sudah- yang ngatur ya? Itu yang ngatur. Tapi itu kadang bisa tidak harus disalahkan juga. Dunia mereka yang interaksinya dengan dunia media sosial apa, moral mereka dianggap biasa dengan hal-hal seperti itu. Karena tidak ada interaksi langsung mungkin era-era nanti nih. Generasi-generasi itu yang memang sudah terkurangi waktunya dihabiskan dengan teknologi. Iya. Sosialisasi keluarnya sudah mulai jarang ya kan, Iya, waktu habis di situ. Sehingga bagaimana seperti proses-proses tadi tidak dialami dan tidak tahu.
Lalu kalau ada dosen mengukur mahasiswa dengan standar dia pengalamannya, bimbingannya tidak mudah, revisi lagi, maka generasi sekarang kerap lalu diposting, ini dosen ini sih, Diviralin. ini dosen killer, ini apa artinya, bikin toksik lah, bikin mental kita jadi down, akan muncul seperti itu. Nah, saya kira dosen pun perlu adaptasi, mahasiswa juga ada sisi pendidikannya lah, tidak semua harus dipermudah, tapi porsinya mungkin berbeda. Ya, mungkin dari standar moral yang dipegang juga beda mungkin ya Pak, dari berbagai generasi. Iya. Maksudnya standar dari sopan santunnya tuh. Kalau sopan santun dan tradisi sebagaimana saya dulu ya jelas perubahannya banyak. Bahkan tidak hanya di tingkat mahasiswa, di tingkat dosen pun sama. Dosen-dosen yang muda ini berbeda dengan dosen zaman saya. Gimana tuh Pak? Zaman Stein yang namanya dosen itu walaupun jumlahnya banyak, itu saling mengenal. Oh, Sampai ke kerabatannya, ke keluarganya itu mengenal. Saya begitu baru di tahun 2003, saya mampir ke Fakultas Syariah memperkenalkan diri, sowan. Mampir ke Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah. Saya berkeliling untuk memperkenalkan diri, untuk minta dibimbing, minta pengalamannya. Oh ya, dari mana nih yang baru ya, yang ini angkatan kemarin. Iya Pak, saya Bisri dari ini. Terus membangun komunikasi, bertegur sapa. Lalu kemudian ada acara-acara zaman itu ya, mungkin agak aneh juga. Ada arisan-arisan diskusi dosen. oh arisan dosen gitu. Iya, kita sampai main ke rumahnya. Ini dapat siapa nih? Pak Ilham. Kita ke rumah Pak Ilham. Ada diskusinya, ada makan-makannya. Keakraban, kekeluargaan terbangun saat itu. Dan semua dosen mengenal. Begitu lama perubahan itu sampai tidak ada pengangkatan dosen baru itu kan berapa tahun, agak lama. Sehingga begitu dibuka itu besar-besaran. Dosen-dosen yang muda sekarang ini itu ada 70-an. Biasanya kalau ngangkat ya paling 5, 12, Oh, paling 70 70-an. per jurusan. Enggak, semua. Oh, Maka ini membentuk grup angkatan sendiri yang mereka sudah asik komunikasi dengan Generasinya komunitasnya, sendiri, ya. generasinya. Tidak ada bagaimana dia sowan ke dekan, ke ini, fakultas lain. Mereka sudah komunikasinya dan semangat dosen itu kan karya ilmiahnya, cepat mengejar pangkatnya itu masih kuat di era-era generasi baru sehingga tampil kemana-mana. Tapi kemudian generasi yang lama tidak mengenal orang-orang ini. Mereka sudah asik dengan komunitasnya. Tidak mengenal para prof, angkatan-angkatan awal zaman Stein itu nggak mengenal biasanya. Nah ini perubahan-perubahan tradisi kultur yang ada di Stein, keramah tamahan, kekeluargaan, ikatan emosional. Saya kira jangankan di tingkat mahasiswa ya, kalau bicara tentang tadi, kalau moral itu sebagai praktis, eh, kesopanan, etika, bagaimana mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dan mahasiswa, di tingkat dosen pun ada perubahan. Memang perubahan itu suatu keniscayaan ya, dan kita harus selalu beradaptasi. Mungkin itu Rul. nah mungkin kalau dilihat dari sopan santunnya udah jelas ya perubahannya berubah begitu beda jauh gitu. Iya, norma Dari yang seperti itu ya. ya, dari tahun 2004 sehingga sekarang 2024. 24. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari tanggung jawab mahasiswanya tuh Pak Tanggung jawab mahasiswa. terhadap tugas-tugasnya, terhadap kewajiban-kewajiban mahasiswa. Tugas-tugas kalau ini selama ini berjalan sih, Rul. Yang dimaksud seperti apa? Artinya kalau tugas-tugas itu tidak terlaksanakan konsekuensi pada delay misalnya. Ya. Dosen kan taunya dia memenuhi tugasnya, ujian juga ada, selesai itu. Yang seperti apa misalnya? Nah, ada satu berita yang cukup meresahkan Pak bukan hanya pada ranah kampus ya, tapi juga sampai ke ranah SMA, SMP hingga SD, yaitu adanya joki itu Pak. Jadi emang guru-guru dan dosen-dosen mungkin nggak tahu ya ini mahasiswa tuh hasil sendiri atau enggak. Tapi bukan cuma joki juga dengan AI tuh. Dengan adanya AI mahasiswa ini tuh daya kritisnya tuh menurun gitu. Karena
eh, penugasan-penugasan yang diberikan oleh dosen, oleh guru tuh bisa dengan cepat diselesaikan hanya dengan mengetikkan apa apa yang diinginkan si mahasiswa itu. Oh iya, iya. Ini juga istilah disrupsi pergeseran perubahan yang begitu cepat itu kan karena faktor teknologi. Ya. Teknologi itu lalu kemudian ada istilah AI. AI ini di semua lini, tidak hanya akademis, di semua lini ya, di dunia-dunia seni, dunia-dunia fashion, dunia apapun ya, yang itu kemudian juga AI itu masuk. Dan ini masih jadi pembahasan apakah penggunaan penulisan karya ilmiah menggunakan AI itu boleh atau tidak. Bahkan sampai di jurnal-jurnal yang bereputasi ya, termasuk Scopus dan sebagainya, konon masih jadi perdebatan. Kalau setelah disepakati dicek plagiarisme itu lolos, Turnitin dan apa yang dipakai, lalu bagaimana mereka yang menggunakan AI dalam penulisan karya ilmiahnya? Apakah itu bisa diklaim diakui karya sendiri atau seperti apa? Nah ini yang sebenarnya tantangan ya. Sisi lain teknologi itu memang diciptakan untuk memudahkan dan membantu. Ya. Tapi ketika itu sepenuhnya adalah produk teknologi, apakah ini kemudian bisa dikatakan pertanggungjawaban ilmiah mahasiswa tadi? Nah ini juga di prodi kita pernah ketika skripsi saya minta filenya. Dan itu mungkin pertama kali waktu itu saya sempat kemudian dirapatkan di jurusan. Ketika saya coba cek di AI detector, itu ternyata 65% terindikasi bahwa ini adalah produk AI. Nah, sudah begitu sidang munakosa, karena saya dari awal membaca betapa paragraf-paragraf yang dia tulis itu bagus sekali, rapi. Saya tanya, apakah Anda terbiasa menulis artikel atau tulisan-tulisan lepas atau apapun? Enggak, Pak. Karya ilmiah saya ini baru skripsi ini. Tulisan Anda per paragraf itu rapi sekali. Anda bagus buatan paragraf-paragrafnya dalam tulisan itu, menyusunnya. Apakah Anda dibantu teknologi? Saya, maksudnya Pak, Anda menggunakan AI dalam penulisan ini. Tadinya sempat diam. Saya sudah cek ini penggunaan di AI detector itu Anda 65% itu adalah produk dari AI, skripsinya. Dan memang bisa 24 jam jadi itu kalau penggunaan itu mungkin. Karena saya juga pernah nyoba, pernah nyoba buat itu dan semuanya sudah ada draftnya, bab 1, 2, 3-nya sudah ada. Bab 1 paragrafnya pun dituliskan di situ. Kita ada pilihan-pilihan paragraf. Kalau oke, paragraf selanjutnya apa? Per paragraf pun kalau kita mau nyari citasinya, rujukannya, itu ada juga di aplikasi itu tuh. Sampai kemudian, oh ini ada berapa buku-buku yang mana mau kita pakai. Klik sudah jadi citasi. Mereka yang nulis paragrafnya, mesin ini, mereka yang juga mencarikan footnote-nya dan jadi bab ini. Begitu ke bab selanjutnya. Maka untuk tidak terjadi fitnah, saya izin untuk menampilkan di Infocus. Dan kemudian di situ mengakui. Nah ini belum tahu nih gimana nih jurusan nih aturannya. Kalau ada mahasiswa yang menggunakan ini. Ya revisinya susah juga ya. Karena memang ada aplikasi juga yang bisa anti untuk AI detector AI ya. detektornya. Jadi membahasakan, mengalihkan bahasa mesin ke bahasa manusia. Nah ini kalau teknologi ini memang ngeri. Saya di pemikirannya Hans Jonas itu bahwa etika kita ini ada dua. Etika yang kemudian keniatan untuk berbuat baik. Sebagaimana Max Weber, baik itu ketika kita punya kehendak baik, tujuan baik, niat baik, maka itu baik. Tapi kata Hans Jonas itu tidak cukup. Kita perlu etika kewajiban yang sifatnya memaksa. Terutama kewajiban kita itu bukan dalam konteks saat ini aja kita hidup secara sosial. Tapi kita punya etika tanggung jawab untuk generasi berikutnya, generasi yang saat ini belum ada.
Nah ini yang kemudian bicara etika masa depan kalau Hans Jonas. Termasuk kalau kita mau membicarakan kampus bagaimana masa depannya dengan adanya teknologi AI ini dalam pembuatan karya ilmiah, tugas akhir, dan dalam skup yang lebih luas. Manusia sepertinya bukan menjadikan AI itu sebagai tools untuk membantu kemudahan kehidupan kita, tapi manusia sudah dikendalikan oleh teknologi sebenarnya. Saya pernah baca bukunya Pak Fakhruddin Faiz dalam filsafat moral itu bahwa dulu manusia bangga hidup di bumi sebagai rumahnya. Saat itu teorinya bahwa bumi ini adalah pusat peredaran tata surya. Tapi begitu ada Nikolaus Kopernikus yang mengatakan bahwa bukan bumi tapi matahari lah pusat tatanan tata surya tadi, kemudian sudah manusia merasa kehilangan. Lalu kemudian manusia bangga sebagai makhluk yang rasional. Lalu tiba-tiba juga ada Sigmund Freud yang mengatakan bahwa kita ini bukan murni dikendalikan cara berpikir rasional, tapi ada alam bawah sadar kita. Kita ini hidup ini bergerak itu oleh dorongan-dorongan ego, super ego. Hidup kita ini oleh rasa-rasa, keinginan, dorongan-dorongan yang kemudian rasional itu mengontrol, hanya menahan, mengendalikan. Tapi dorongannya ini. Lalu kemudian orang menciptakan teknologi yang berharap itu mempermudah. Yang kita kenal bahwa knowledge is power itu ya. Lalu kemudian orang berlomba-lomba meningkatkan teknologi dari persenjataan kepada kebutuhan kehidupan manusia. Tapi kemudian kita bergantung. Bayangkan ketika zaman COVID kita kuliah menggunakan Zoom. Ketika Zoom-nya rusak ya nggak bisa apa-apa kita. Kita bergantung pada teknologi, semuanya dimudahkan. Kita dikendalikan waktunya. Kita nggak bawa handphone sehari, ada sesuatu yang hilang, ya kan? Nah ini yang kemudian sebenarnya saya katakan dalam etikanya Hans Jonas itu ya, kita harus berpikir ke depan. Ini kalau kasus-kasus ini dibiarkan, ke depannya seperti apa? Maka jika ada sisi-sisi negatif, tanggung jawab kita yang hidup saat inilah, termasuk mahasiswa-mahasiswa, harus punya tanggung jawab, bukan malah kemudian menjadi pelaku, karena berarti dia akan mewariskan itu juga pada generasi berikutnya. Dan itu kalau memang efeknya bahaya, ya susah. Kan ada yang menggambarkan bahwa manusia nanti itu akan berubah fisiknya. Dia akan perutnya besar, kaki dan tangannya kecil, matanya agak melotot kayak alien gitu, karena hidupnya hanya menggunakan matanya untuk melihat. Makannya karena tidak ada lagi produksi. Nah ini jangka panjang ini kita membayangkan misalnya 100 tahun lagi sungai-sungai itu sudah kering, isinya tumpukan sampah karena kesadaran masyarakat yang kurang dalam membuang sampahnya. Lalu kemudian lahan pertanian tidak lagi ada, orang pengen ngopi aja nggak ada yang nanam kopi. Kita hanya makan ekstrak kopi yang diciptakan oleh rasa. Makanan itu hanya bentuk pil yang kita telan satu kali, kenyang untuk sehari. Manusia semuanya dibantu teknologi. Di bandara kita ada eskalator, lalu koper yang kita bawa pun bisa dinaikin, bisa berjalan, ya kan? Semuanya fisik itu tidak ada gerak. Dan gambaran seperti itu bahaya, kehidupan yang tidak enak untuk generasi berikutnya sebenarnya. Maka manusia makhluk satu-satunya yang diberi kesadaran itu, kata Hans Jonas, wajib, punya kewajiban tanggung jawab itu untuk mengantisipasi dampak yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup setelah kita. Akan gak enak hidupnya. Bumi sebagai rumah kita ini jangan kita habiskan, kita puas-puasin untuk kehidupan kita saat ini, tapi kita mewariskan generasi yang hidupnya nanti tidak enak. Termasuk bagaimana imbas dari teknologi AI itu. Apakah nanti kita bangga dengan karya-karya kita, lalu kemudian AI dengan teknologinya juga punya karya-karya yang lebih baik, kita akan tergantikan semuanya. Kita akan nganggur, mungkin dosen, guru, seniman, semuanya akan menganggur karena ada teknologi yang bisa menciptakan itu, punya karya itu.
Mungkin pemimpin juga udah dipimpin oleh AI juga ya, Pak. Bisa. Jadi tidak perlu ada pemimpin, ya kan? Tidak perlu ada pencoblosan. Iya, presiden juga nggak usah ada gitu kan. Ganti Semuanya sama pimpinan AI. dari mesin. Nah ini kan kita boleh khawatir, kita boleh takut ya karena Islam juga ada ayat yang beritakan untuk kita itu takut. Eh, ada ayat yang mengatakan takutlah bahwa kita itu ada generasi di mana orang itu setelah meninggal dia mewariskan generasi yang lemah, zurriyatan di'afan gitu. Jadi wal yaksaladina laut tarokna ming apa artinya setelahnya itu ada generasi yang lemah, zurriyatan di'afan. Maka Islam mengajarkan kita itu harus takut kalau generasi nanti itu generasi kita meninggal mewariskan generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu bisa jadi diciptakan oleh kita, iya kan? Iya. Lingkungannya dirusak oleh kita, kita mengabaikan bahaya yang jangka panjangnya terus, itu pasti akan terjadi misalnya. Maka kata Sunnah harus punya etika kewajiban, bukan lagi sekedar niat. Etika itu bukan sekedar pilihan. Maka ini etika modern itu etika kewajiban, kita punya tanggung jawab. Nah mahasiswa mestinya sudah harus punya pikiran ke sana, terutama Afi yang sudah sering bicara eksistensi tentang manusia. Ini seperti itu ya. Nah, untuk saya sendiri nih Pak, untuk mahasiswa dalam menanggapi AI itu untuk menjadi mahasiswa yang bermoral, kan nggak mungkin tuh AI itu gak digunain sama sekali ya. Teknologi itu gak digunain sama sekali. Tapi Iya. jika teknologi kita benar-benar berpatok pada teknologi gitu, sehingga kita kehilangan eksistensi diri kita sendiri, ya kita kan juga gak bisa disebut sebagai manusia yang tidak bermoral lah. Kalau semisal demikian. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai mahasiswa seharusnya bagaimana menanggapi adanya teknologi AI ini? Iya, secara umum teknologi atau produk dari pengetahuan itu memang awalnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia di dunia, iya kan? Ya. Tapi yang kemudian keliru ketika manusia menggantungkan itu. Manusia bergantung pada produknya. Sampai lebih jauh manusia dikendalikan oleh teknologi. Semakin orang itu menciptakan teknologi-teknologi baru, semakin manusia tidak mampu mengendalikannya. Bahkan dia sebaliknya malah dikendalikan. Ini yang kemudian kekhawatiran yang akan bisa membawa pada perubahan eksistensi manusia. Bukan hanya secara fisiknya, tapi secara eksistensinya, substansi kemanusiaan itu sendiri akan hilang. Sebagai makhluk sosial yang dulu disebut hilang sosialnya, sebagai makhluk yang berpolitik, sebagai makhluk yang punya rasa kepekaan, juga bisa jadi akan dalam jangka panjang ketika sudah mesin-mesin ini jadi pesaing manusia, mesin-mesin jadi pengendali manusia, ya manusia sudah tidak berdaya. Saya kira untuk mahasiswa saat ini bahwa teknologi memang tidak bisa dihindari. Bahkan dalam penulisan karya ilmiah juga butuh aplikasi-aplikasi untuk itu ya. Ada Mendeley dan sebagainya. Ada bagaimana kita juga publikasi jurnal itu sudah menggunakan online semua, yang bisa diakses oleh semua orang. Maka yang bijak adalah kita menggunakan itu hanya sebagai alat, tools. Selebihnya tetap produk manusia. Misalnya riset-riset itu ya, itu membantu, kerangka berpikirnya membantu. Tapi ya jangan kemudian semuanya full, karena itu akan kelihatan, bahasa mesin dan bahasa manusia akan kelihatan. Walaupun ada teknologi yang berubah lagi, ya kita akan menjadi tidak punya apa-apa sebenarnya. Misalnya perkuliahan itu zaman saya didikte, masih didikte dosen. Dosen itu bawa bukunya udah lama, buku tua itu didikte, Oh, dibacain gitu. dibacain, ayo nyatet, karena literaturnya jarang. Jadi memang didominasi pengetahuan oleh dosen itu karena mereka punya akses literatur yang mahasiswa tidak punya. Polanya begitu. Zaman sekarang nggak akan bisa.
Bahkan dosen nulis di papan tulis pun mahasiswa nggak akan menulis, difoto saja, difoto. Dapat tugas juga dibantu. Tapi begitu ujian itu nggak boleh pakai HP, ujiannya kembali ke tulis. Yang dia simpan dari perkuliahan itu apa di pikirannya? Kelabakan, ya kan? Iya. Biasa saya dibantu HP nih. Walaupun saya baca sendiri ada sedikit gambaran lah itu tuh apa. Itu kan kebergantungan sebenarnya. Kita bergantung, lalu kemudian mereka lah yang mengatur kita, mengendalikan kita. Media sosial itu bagaimana pola hubungan kita dengan yang lain itu, ada Facebook, ada Instagram. Kita diatur cara polanya. Dan itu menurut salah satu budaya tertentu saja yang menciptakan. Padahal belum tentu cocok dengan kultur kita. Jadi saya pikir jadikan itu sebagai alat saja untuk membantu, memudahkan, mempercepat kerja kita. Tapi ya jangan menghilangkan sisi tadi, pengetahuan itu. Karena AI juga bisa kita kritisi ya. ChatGPT itu kalau kita lawan, kita jawab lagi, kita tolak teorinya, dia berubah juga, bingung juga itu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita langsung menerima itu, copy paste dan percaya, itu yang berbahaya. Ya, Iya kan? kadang referensi yang diberikan juga benar-benar aneh tuh. Ah. Kecuali kita ngasih terlebih dahulu referensinya, terus si AI ini mengelola informasi itu. Iya, iya. Nah, tapi bahaya juga tuh apa ya, dari sisi pragmatisnya tuh. Yang seharusnya kan kita tuh sebagai mahasiswa bisa menangkap berbagai macam informasi, lalu dikomparasikan dan mengambil kesimpulannya sendiri gitu. Itu Iya. kan membangun daya kritis tuh. Iya. Tapi dengan adanya AI ini tuh rasa-rasanya pemikiran kritis kita tuh udah gak diperlukan lagi gitu. Iya, itu makanya pentingnya prodi filsafat di situ, Rul. Oh. Iya kan? Iya, betul, Pak. Kita terbiasa berdiskusi. Pada kasus-kasus etika kita dihadapkan pada dua dilema. Lalu kita dipaksa untuk memutuskan. Lalu kita berlatih. Pertimbangannya pasti rasional, iya kan? Iya, betul. Mana yang kalau dalam Islam yang tingkat kemaslahatannya lebih besar atau mencari kemudaratannya yang lebih kecil. Dan itu rasional. Lalu kita dilatih berpikir kritis, iya kan? Iya. Belajar logika, ilmu alat berpikir kritis. Lalu kita mengenal nilai-nilai itu dalam lintas budaya, biasa dengan pluralitas, mengkaji perennial, ya kan? Iya. Kita memahami kemanusiaan itu yang dari sifat yang sangat mendasar, ada filsafat manusia. Itu sebenarnya dibutuhkan untuk ke depan. Orang-orang yang punya kesadaran ini. Ya, tapi terkadang Pak, orang-orang di luar sana tuh terlalu takut gitu untuk masuk jurusan kita tuh, untuk masuk jurusan filsafat ini. Banyak stigma yang melekat di masyarakat. Katanya filsafat tuh sesat, filsafat tuh kalau misalkan kita masuk filsafat bakal jadi ateis lah. Nah, Iya. padahal kan ini benar-benar penting kan ya untuk menghadapi era dengan banyaknya teknologi yang memanjakan kita, yang justru akan menghasilkan apa ya, pemikiran yang mandek gitu. Kalau semisal kita benar-benar bergantung pada AI, di situ kan butuh pemikiran yang kritis ya Pak sebenarnya. Iya, iya. Itu naluriah dasar manusia yang dikaruniakan Tuhan berupa akal. Dalam Islam itu banyak porsi ayat-ayat yang kemudian menyuruh kita menggunakan akal. Ayat-ayat bukan hanya ayat-ayat kitabiah ya atau qauliyah dalam Al-Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta, sains. Lalu kemudian juga ada yang mengatakan ayat-ayat nafsiyah. Diri kita ini juga bagian dari tanda-tanda Tuhan yang kemudian pakailah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam dirimu, apakah kamu tidak mencoba mengamati? Nah, lalu kemudian juga ayat-ayat historis ya, tarikhiyah itu, bahwa perjalanan kehidupan manusia itu juga jadi pelajaran untuk kita berpikir. Akal ini yang kemudian ilmu berpikirnya, bagaimana berpikir benar, bagaimana menganalisis, bagaimana mengambil keputusan yang tepat, itu filsafat, Rul. Lalu bagaimana itu disebut sesat? Iya kan? Iya, betul. Berulang-ulang, lalu kemudian ad-dinul aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal. Iya kan? Iya. Tidak ada agama untuk orang yang tidak berakal. Maka orang-orang yang tidak berakal, orang-orang ini enggak ada kewajiban dalam Islam, silakan sudah. Kalau enggak mau pakai akal, ya sudah, kayak orang-orang stres di jalan itu.
Orang gila itu orang yang udah lepas dari kewajiban, karena mereka nggak ada agama bukan untuk orang yang begitu, Iya. tapi untuk orang yang berakal, ya Minimal kan? punya akal. Nah, syarat-syarat itu kan ada balik, berakal sehat. Nah, sehat akal sehat itu gimana? Melatih akal sehat. Dengan berfilsafat. Ya harus dengan berfilsafat loh. Kita ini orang yang beragama dengan berfilsafat nih, sesuai tuntunan. Jadi mereka itu ya karena belum tahu filsafat. Saya sampaikan, justru orang itu tertarik filsafat setelah kuliah, walaupun mereka jurusannya bukan filsafat. Iya. Kok asik filsafat nih ya? Banyak. Ya. Kita punya dosen-dosen yang keilmuannya interdisipliner. Mereka pada ingin melanjutkan ke filsafat sebenarnya. Iya. Karena baru tahu filsafat itu di perguruan tinggi, tidak dikenalkan di SMA, SMP. Baru kenal pas kuliah, lalu baru tertarik. Tapi jurusannya sudah bukan filsafat pilihannya. Nah, maka S2-nya kemudian mengambil, atau mereka otodidak baca-baca buku filsafat. Karena tahu dunia keilmuan, dunia pemikirannya filsafat. Ya. Saya juga ngerasa sih Pak, selama ada di SMP, SMA, gak begitu merasakan manfaatnya gitu bersekolah tuh. Kayak semisal saya belajar matematika ya buat apa aja, buat apa juga gitu. Saya belajar matematika, orang kalau misalkan kita hidup juga kalau beli barang ya ngitungnya pakai kalkulator juga, gak akan ngitung sendiri kan. Nah tapi setelah saya berfilsafat tuh saya menyadari satu hal, kalau semisal ilmu seperti matematika tuh penting untuk mencari pola-pola untuk menyelesaikan masalah gitu. Itu kan yang paling penting dari matematika tuh, bukan ngapal-ngapalin rumus gitu. Iya, iya. Tapi kan memang ada tahapan belajarnya, Rul. Iya. Kalau berhitung belum bisa, bagaimana kenal matematika ya kan? Iya. Memang tahapannya itu. Tapi filsafat memberikan warna kan? Iya. Jadi hidup kan? Iya, filsafat begitu. Seharusnya kan sebelum kita mendalami bidang kajian kayak matematika, fisika, biologi, terlebih dahulu kan landasan awalnya tuh justru filsafat terlebih dahulu kan ya Pak? Iya, bisa. Tapi kadang filsafat itu ending dari semua teori ilmu itu filsafat. Oh, berarti awal dan akhir. Akhir, awal dan akhir. Maka di barat disebut philosophy of doctor, itu mereka yang sudah ahli di bidang teori. Orang ahli sejarah endingnya disebut filosof sejarah. Ya. Enggak bisa menghindar dari filsafat itu. Orang ahli di bidang pendidikan, pakar pendidikan, ahli teori-teori pendidikan, endingnya dia akan menjadi filosof pendidikan yang membahas tentang falsafah pendidikan, filsafat pendidikan. Ending dari semua teori itu adalah filsafat puncaknya. Jadi kalau orang ilmuwan, orang akademisi benci filsafat, ya diragukan. Doktornya itu diragukan. Justru bidang kajian mereka ada karena filsafat juga. Iya, iya, iya. Mereka yang ahli atau guru besar di bidang pendidikan, ya harusnya disebut filosof pendidikan. Yang guru besar di bidang sejarah, dia filosof sejarah. Iya kan? Iya. Lalu kemudian menolak filsafat. Nggak mau lah, gimana teorinya selama ini dia belajar, ya kan? Saya kira itu. Jadi karena memang orang belum tahu, itu saja sih stigma itu muncul karena ada kepentingan politik, walaupun dengan istilah nama berbahaya dengan akidah, ya kan? Sebenarnya itu hanya produk-produk pemikiran yang kemudian juga kita hanya memahami sepintas. Maka filsafat itu sebenarnya ilmu yang dimana Tuhan karuniakan manusia itu karunia yang besar berupa akal, yang kita nggak mensyukurinya kalau nggak memakai itu. Filsafat itu bagian dari rasa syukur keagamaan kita, penghambaan kita pada Tuhan, mensyukuri karunia akal, iya kan? Dan filsafat itu ya orang yang bagaimana berpikir sehat, memiliki akal sehat, itu syarat untuk bisa menjalankan semua syariat Islam itu berakal sehat. Dan itu filsafat, Rul. Saya pun ngerasa pemikiran Barat, Timur, ataupun Yunani kuno ya penting untuk dipahami itu. Ibaratkan saya tuh cuman pernah ngelihat warna hitam. Nah kalau misalkan saya cuman pernah ngelihat warna hitam, saya sendiri tuh gak tahu tuh warna hitam tuh kayak gimana. Soalnya saya belum pernah ngelihat warna putih, biru. Nah dengan belajar filsafat tuh ya ibaratkan kita mengenal pemikiran orang-orang sebagai bentuk komparasi dan untuk memahami juga gitu warna hitam yang sesungguhnya tuh yang kayak gimana. Iya, iya. Makanya orang filsafat itu harus luas pengetahuannya sebenarnya.
saya sebenarnya masih mengagumi para filosof muslim itu. Dia ahli kimia, ahli matematika, ahli di semua bidang, agama juga, tafsir juga, lalu Iya, dia iya. filosof. Karena memang butuh banyak warna untuk menjadikan orang itu bijak. Untuk menjadikan orang itu bermoral atau tidak, butuh banyak pengetahuan. Tidak mungkin tanpa pengetahuan orang itu kemudian dianggap bermoral. Pengetahuan itu adalah instrumen untuk ketika kita dihadapkan pada suatu situasi dan mengambil keputusan. Bukankah di situ butuh pengetahuan itu, ya kan? Iya, Untuk iya. bisa mengambil keputusan yang tepat. Dunia mahasiswa, ketika Anda punya sahabat ujian, sahabat Anda minta contekan. Aturannya tidak boleh. Tapi yang kedua, bagaimana menjaga persahabatan, Iya. hubungan interdisipliner kita dengan teman kita. Apa yang harus diputuskan? Mikir kan? Iya. Harus rasional kan? Iya. Butuh pengetahuan kan? Itu kenapa lalu filsafat dianggap sesat? Nah, orang nggak berpikir itu etika. Lalu kemudian Lawrence Kohlberg membagi, kalau orang masih pada tingkat mempentingkan hubungan kelompok interpersonal, itu masih tahap ketiga atau tingkatan kedua. Karena membagi ada 3 tingkatan, masing-masing tingkatan itu ada 2 tahapan. Tahapan patuh, taat dan hukuman. Dia hukuman dan ketaatan. Orang yang pada level awal ini biasanya taat itu karena takut pada hukuman. Ya. Awas jangan injak rumput itu, nanti saya hukum lari lapangan 10 putaran. Awas jangan ini. Ancaman-ancaman takutan tadi itu biasanya pada tahap awal orang mulai mentaati. Nah, itu usia 2 sampai 9 tahun. Yang kedua, tahap lebih kepada untungan pribadi. Saya melakukan ini, timbal baliknya apa? Saya baik ke Sarul supaya Sarul baik ke saya. Kalau kita melakukan sebuah tindakan, aktivitas yang berorientasi pada itu kita masih anak-anak sebenarnya. Etika kita masih anak-anak. Nah, itu tingkatan pertama, ada 2 tahap. Tahap kepatuhan dan hukuman. Yang kedua lebih kepada keuntungan pribadi. 2 tahap ini masuk pada tingkat pertama. Tingkat kedua itu apa? Orang sudah selain keuntungan tadi, kelompok, komunitas. Kita menghargai komunitas kita, kelompok kita. Makanya ini yang kemudian kita berhati-hati memilih kelompok itu. Kita hidup di kelompok teman-teman yang suka minum, lalu kita sendiri yang nggak minum. Kayaknya nggak Akan terbawa. mungkin ya. Iya, itu susah. Iya. Maka penting memilih komunitas atau kelompok yang positif, yang tidak toksik lah. Nah, kelompok ini termasuk hubungan interpersonal. Saya nggak enak nih lagian, ya sesekali nggak apa-apa lah melanggar demi persahabatan. Nah, orang yang masih berorientasi ngambil putusan itu, kata Kohlberg, itu masih masuk tahap ketiga atau tingkatan kedua. Lalu tahap keempat atau masih tingkatan kedua, karena tiap tingkatan itu ada 2 tahap, itu lebih kepada melihat keteraturan. Dia mulai melihat aturan-aturan, ketertiban sosial. Nah, mulai, aduh ini nyontek ini nggak baik. Saya akan sampaikan misalnya kepada Eli, teman saya yang minta contekan ke saya akan sampaikan bahwa Eli memperoleh nilai dengan cara yang jujur itu sangat penting. Iya kan? Iya. Yang kedua, saya siap bantu. Kita nanti di ujian-ujian berikutnya akan bantu bekerja bersama supaya kita tidak menemukan kesulitan. Orang ini sudah stepnya pada tahap keempat, melihat aturan dan ketertiban sosial. Orang kalau semuanya nggak taat itu kacau, iya kan? Saya taat dan tertib, ada lampu lalu lintas warna hijau. Walaupun nggak ada polisi, saya maju aja dan sepi, nggak akan ditilang. Tapi kalau semua orang nggak tertib, itu akan berbahaya. Nah, keteraturan ketertiban hukum itu masuk pada step ke-4. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga ini sudah kelasnya mestinya mahasiswa. Bicara kontrak sosial, hak-hak individu, bahwa kebahagiaan itu ditentukan, baik itu ditentukan oleh kebahagiaan yang dirasakan oleh orang banyak, tanpa merusak hak-hak individu. Barulah orang mulai, saya berpartisipasi dalam sebuah demo yang karena ada
hak-hak kelompok tertentu yang dimarginalkan, ada diskriminasi, misalnya boleh seperti itu. Itu sudah mestinya tingkat mahasiswa. Jadi kalau masalah ketertiban aturan itu step kedua tadi. Kalau mahasiswa demonya masih melanggar, merusak, melukai aparat, membakar kendaraan-kendaraan, bisa dipikir step moralnya itu masih tingkat berapa. Kalau AFI ya malu lah, iya kan? Iya, betul. AFI itu sudah harusnya mahasiswa filsafat stepnya ke-6 pada universal, etika universal. Ini sudah orang sudah lintas, dia siap berkorban, siap, bahkan aturan hukum pun kalau itu melanggar hak-hak dasariah dari sifat asasi manusia, dia akan melawan untuk merubah kebijakan-kebijakan itu. Karena sifatnya universal, prinsip-prinsipnya sudah tidak lagi memandang. Nah, ini orang-orang yang sudah konteksnya ikhlas, tidak berorientasi pada apapun. Imperatif yang kategoris itu yang tidak bersyarat, saya harus melakukan ini. Ini prinsipnya keadilan universal. Mahasiswa API sudah harus tahap tingkat ini etikanya. Kenapa? Untuk mencapai tingkat ke-6 ini, kata Pak Haryat Moko yang menulis etika-etika dasar juga, ya perlu dilatih berpikir kritis. Sering diskusi yang dihadapkan pada dua persoalan yang pilihan yang tidak mudah. Lalu kemudian juga mengenal nilai-nilai dari lintas budaya, lintas agama dan sebagainya. Dan itu mahasiswa filsafat sudah mengkaji itu. Tanpa dilatih seperti itu, orang step tahap moralnya tidak akan sampai pada tingkat ke-6. Maka mahasiswa API ini mestinya karena sudah tahu nilai-nilai dari lintas budaya, agama, sifatnya universal sebagaimana agama kita rahmatan lil alamin itu, konteksnya kemanusiaan juga, alam juga, ini universal. Sudah mencapai tingkatan itu, ya butuh pengetahuan, butuh berpikir kritis, ya kan? Iya. Punya analisis, punya ini kebijakan ini melanggar loh sifat dasariah kemanusiaannya, hak-hak asasinya. Kita lawan untuk dirubah kebijakannya. Kalau tadi masih taat-taat saja, udah tanpa berpikir kritis tentang aturan-aturannya. Tapi tingkatan itu sudah mulai. Nah, kita masuk pada step yang mana AFI ini? Untuk jadi baik itu butuh pengetahuan. Maka pelajari semua pengetahuan itu yang akan membuat kita bijak, banyak perspektif. Kira-kira seperti itu. Saya yakin sih Pak, Indonesia ini tuh kedepannya akan lebih baik karena masyarakat sekarang tuh lebih peduli dengan hukum, lebih peduli dengan peraturan, dengan keadilan gitu. Kalau misalkan kita ngelihat di sosial media ada yang dirundung atau menghadapi ketidakadilan hukum gitu, orang-orang di sosial media ini tuh mulai bergerak gitu hatinya untuk menyuarakan keadilan di sosial media ini. Walaupun mereka cuma ngetik doang gitu, walaupun hal itu cuma dibawakan secara narasi, tapi dampaknya ya lumayan nyata gitu. Iya, iya. Ini yang akhirnya kemudian hukum itu kalau nggak viral ya nggak jalan. Iya, no viral no justice. Iya, no viral no justice. Tapi itu kan jadi nggak baik. Sisi lainnya, masa harus diviralkan semua? Nah iya. Iya kan? Iya. Yang kedua dampak yang tidak baiknya selain yang positif tadi yang harus sampaikan. Kontestasi politik di kita kalau udah beda pilihan tahu kan? Wah. Pecahnya itu panjang itu dan terus menerus itu perang netizennya. Itu juga sisi negatif. Jadi memang media sosial punya peran kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya akan bagus, itu yang saya sampaikan tadi. Ini alat untuk membantu kita. Tapi karena manusia punya pilihan, ya kan? Ya tadi kepentingan kembali lebih mencari keuntungan kita. Ketika anak TK itu melihat ada temannya membagi makanannya, roti potong itu. Ada yang dapat besar, ada yang dapat kecil. Dia menyaksikan, lalu dia protes. Itu enggak adil. Masa yang itu besar, saya yang kecil? Tapi apakah orientasinya titik tekannya pada keadilan itu? Enggak. Bagian sayanya ini loh kok kecil. Dia lebih menekankan bagian sayanya, bukan pada prinsip keadilannya. Iya. Anak-anak mereka belum ngerti keadilan.
belum punya instrumen pengetahuan untuk membahas tentang adil itu apa, bagaimana kontekstualnya. Kalau pemimpin-pemimpin kita juga sama, imbas ke sayanya apa dong? Saya berbuat baik ke Anda itu supaya Anda juga baik ke saya. Orang-orang politis itu sebenarnya masih, kalau seperti itu, menurut teorinya Kohlberg itu tingkatan moralitas anak-anak usia 2 sampai 9 tahun. Usia boleh tua tapi moralitasnya masih anak-anak misalnya. Iya kan, lebih Iya. kepada kepentingan itu yang kemudian memecah. Dia nggak peduli efeknya apa demi kepentingan, keuntungan. Nah ini yang juga bagian dari imbas sisi negatif media sosial ya tadi, pecah ya kan bangsa ini, menghujat, menjelek-jelekan negara sendiri, bangsa sendiri juga di situ. Yang aneh negara luar itu melihatnya Indonesia ini. Mungkin itu, Saril. Mungkin karena waktunya juga Oke, udah hampir oke. 1 jam ya Pak. Iya. Mungkin kita selesaikan di sini aja. Ya banyak banget pelajaran yang kita dapat dari diskusi kita kali ini tentang moral-moral di dunia akademis dan bagaimana masyarakat ini seharusnya bertindak gitu. Mungkin sekian aja Pak. Terima kasih. Baik. Iya, Sebelumnya. sama-sama. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.